Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Yani Ivaluzai Simanjuntak dengan NIM 31S24017 dari Prodi S1 Teknik Bioproses Angkatan 2024 Institut Teknologi DEM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diffusion and chemical reaction inside a porous catalyst. Untuk outline yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, elemen volume, selanjutnya fenomena yang terjadi, asumsi, dan shell mass balance. Untuk yang pertama itu elemen volume, dapat kita lihat terdapat gambar yang pertama ini merupakan katalis bulat yang berpori. Ini adalah bentuk umum yang digunakan dalam banyak model katalis untuk memudahkan analisis matematis. Berpori itu yang ini merupakan struktur internal katalis yang mengandung pori-pori kecil yang meningkatkan luas permukaan katalis, sehingga meningkatkan area kontak antara reaktan dan katalis. Di dalam pori-pori katalis terjadi reaksi kimia yang mengubah reaktan A menjadi produk B. Konsentrasi reaktan A pada permukaan katalis dinyatakan dengan CaR, yang bagian sini. Konsentrasi ini akan berkurang seiring dengan berjalannya reaksi. Selanjutnya, untuk gambar yang di sebelah sini itu merupakan pori-pori dalam katalis di mana difusi dan reaksi kimianya terjadi. Molekul-molekul reaktan dalam gambar diwakili oleh gambar A bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju dengan konsentrasi rendah. Dalam hal ini, molekul A bergerak dari fasa fluida, misalnya gas atau cairan, masuk ke dalam pori-pori katalis padat. Gerakan ini disebut dengan difusi. Setelah masuk ke dalam pori, molekul A menempel pada permukaan dalam pori. Proses menempelnya molekul A pada permukaan suatu zat disebut dengan adsorpsi. Permukaan dalam pori katalis memiliki sifat khusus yang membuatnya sangat atraktif bagi molekul reaktan. Saat teradsorpsi, molekul A mengalami perubahan kimia menjadi molekul B. Perubahan ini dipercepat oleh adanya katalis. Katalis berperan sebagai perantara yang menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan pada suhu yang lebih rendah. Setelah reaksi selesai, molekul produk B akan lepas dari permukaan katalis dan keluar dari pori-pori. Proses pelepasan molekul dari permukaan suatu zat disebut dengan desorpsi. Sehingga untuk bagian bola yang ini, CaR itu merupakan konsentrasi reaktor A pada permukaan katalis, sedangkan untuk R ini adalah jari-jari partikel katalis. Ukuran ini penting karena mempengaruhi luas permukaan katalis dan laju difusinya. Untuk fenomena, dalam katalis berpori, molekul reaktan berdifusi melalui pori-pori menuju permukaan katalis. Setelah mencapai permukaan, molekul-molekul tersebut teradsorpsi dan mengalami perubahan kimia akibat interaksi dengan pusat aktif katalis. Adsorpsi ini menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Struktur pori yang kompleks menyediakan luas permukaan yang besar, memungkinkan lebih banyak molekul bereaksi secara simultan. Setelah reaksi selesai, produk yang terbentuk akan desorpsi dari permukaan katalis dan keluar dari pori-pori. Untuk asumsi yang pertama, spesies A berdifusi melalui lorong-lorong berliku-liku di katalis dan diubah menjadi B pada permukaan katalitik. Untuk yang kedua, partikel katalis berpori bulat dengan jari-jari R. Yang ketiga, terjadi reaksi kimia yang mengubah reaktan A menjadi produk B. Yang keempat, Ca sebagai konsentrasi gas A yang terkandung di dalam pori-pori. Dan yang terakhir, konsentrasi reaktan A pada permukaan katalis akan berkurang seiring dengan berjalannya reaksi. Selanjutnya untuk shell mass balance. Neraca massa untuk molekul A pada sebuah bola padat dengan ketebalan delta R dengan sebuah partikel katalis di mana laju massa masuk dikurang laju massa keluar ditambah dengan laju produksi massa sama dengan 0. NaR pada saat R dikali NaR pada saat R kali dengan 4 VR kuadrat dikurang dengan NaR
Pada saat R plus delta R dikali dengan 4 VR kuadrat ditambah dengan RA dikali dengan 4 VR kuadrat kali delta R sama dengan 0. Bagian ini kita bagikan dengan 4 V delta R. Maka R kuadrat NaR pada saat R per delta R dikurang dengan R kuadrat NaR pada saat R plus delta R dibagi dengan delta R ditambah dengan R kuadrat kali RA. Kita limitkan, maka hasil dari limitnya itu adalah min D per dr kali dengan R kuadrat NaR ditambah dengan R kuadrat RA sama dengan 0. R kuadrat RA ini kita pindah ruaskan sehingga D per dr dikali dengan R kuadrat NaR sama dengan R kuadrat kali RA. Selanjutnya, average diffusion for species A. NaR itu sama dengan min dA dCA per dF. Untuk Ca itu konsentrasi gas A yang terkandung dalam pori. Sedangkan untuk dA itu harus diukur secara eksperimental, umumnya terkandung pada tekanan dan suhu pada struktur pori katalis. Kita substitusi nilai NaR yang ini ke dalam persamaan yang sudah kita limitkan tadi, maka D per dR R kuadrat NaR sama dengan R kuadrat RA menjadi D per dR kali R kuadrat kali dengan minus dA dCA per dR sama dengan R kuadrat RA. Min dA D per dR dikali dengan R kuadrat dCA per dR sama dengan R kuadrat RA. dA kali 1 per R kuadrat D per dR dikali dengan R kuadrat dikali dengan dCA per dR sama dengan min RA. Untuk reaksi kimia orde satunya, RA sama dengan min K1 pangkat 2A dikali dengan CA. Substitusi nilai RA, maka dA 1 per R kuadrat dikali dengan D per dR R kuadrat dCA per dR sama dengan K1 aksen 2A kali CA. Boundary conditionnya untuk yang pertama, saat R sama dengan R besar, maka CA sama dengan CAR. Sedangkan pada saat R sama dengan 0, CA-nya menjadi finite. Untuk CA per CAR sama dengan 1 per R, FR. Untuk CA sama dengan CAR per R dikali dengan F. Substitusi nilai CA yang tadi, maka dA 1 per R kuadrat D per dR R kuadrat D per dR dikali dengan CAR kali per R dikali dengan FR sama dengan K1 aksen 2A dikali dengan CAR per R FR. Maka dA sama dengan, maka dA menjadi D kuadrat CAR per DR kuadrat dikali dengan F sama dengan K1 aksen 2 A CAR kali dengan F. D kuadrat CAR per DR kuadrat dikali dengan F sama dengan K1 aksen 2A kali dengan CAR per DA kali dengan F. D kuadrat F per DR kuadrat sama dengan K1 aksen 2 dikali dengan A per DA dikali dengan F. Persamaan diferensial orde kedua standar diselesaikan dengan fungsi eksponensial atau hiperbolik. CA per CAR sama dengan C1 per R cos hiperbolik akar dari K1 aksen 2 dikali A per DA kali dengan R ditambah dengan C2 per R sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2 kali A per DA kali dengan R. Dari boundary condition yang kedua, saat R-nya sama dengan 0, CA-nya menjadi finite. Maka dia akan menjadi tak hingga. Sehingga CA bernilai suatu R0, maka C1-nya itu 0. Untuk CA per CR per CAR sama dengan C2 per R sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2 kali A per DA dikali dengan R. Dari boundary condition yang pertama, saat R sama dengan R1, CA sama dengan CAR. CAR per CAR sama dengan CAR per R sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2 kali A per DA dikali dengan R. C2 sama dengan R per sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2 kali A per DA dikali dengan R besar. Maka kita substitusi nilai C1 dan C2. CA per CAR sama dengan 0 tambah dengan R per sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2 dikali A per DA dikali dengan R besar per R kecil dikali dengan sin H akar dari K1 aksen 2 kali A per DA dikali dengan R yang kecil. Maka CA per CAR sama dengan R besar
per R sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2A dikali dengan R besar per dA dikali dengan sin hiperbolik akar dari K1 pangkat aksen 2 dikali dengan A per dA dikali dengan R yang kecil. CA per CAR sama dengan R besar per R kecil dikali dengan sin hiperbolik akar dari K1 aksen 2A per dA dikali dengan R yang kecil per sin H akar dari K1 aksen 2A per dA dikali dengan R yang besar. Ini merupakan persamaan distribusi konsentrasinya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.